Artinya kalau memang dia sembuh sendiri, ngapain dibikin rumah sakit? Ya sudahlah sembuh aja sendiri kok gitu. Kalau pakai teorinya Anda loh, Pak Indro yang serius. Antigen untuk avian influenza itu patennya masih atas nama saya. Jadi maksudnya Pak Indro udah pernah menangani virus lain? Virus Selain dulu bicara ya. mengenai COVID ini. Saya menangani banyak sekali virus di Indonesia. Jadi barangkali tadi mewakili pertanyaan umum yang ada di masyarakat ya dok ya, istri ya. Istri ini mewakili pertanyaan yang ada di masyarakat. Anggaplah saya ini mewakili pertanyaan yang ada di kalangan aktivis lah, katakanlah begitu. Yeah. Kebetulan saya kan juga peneliti, walaupun peneliti bidang sosial politik ya, saya orang survei. Nah, saya mulai dari satu hal, orang untuk percaya mengenai penjelasan-penjelasan itu. Saya terus terang juga tertarik ini. Saya kebetulan ada di sini karena saya menonton videonya Pak D. Indro ini ya, Pak D. Indro non warkop ya. Karena Indro ada warkop, ada non warkop. Ini Pak D. Indro asli. Ya, ini Indro serius, asli. Indro serius. Kalau yang satunya Indro nggak serius. Jadi saya nonton videonya Pak Indro, Dr. Indro serius ini, Anang Asanti begitu. Lalu kemudian kebetulan beliau ini ada di sini pada hari ini dan saya datang dan kemudian ya barangkali ini suatu kebetulan bahwa saya dapat kesempatan untuk bertanya langsung dan direkam ya, dan barangkali nanti bisa ditonton sekalian oleh masyarakat Indonesia dan mungkin mewakili pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Saya kira ini kesempatan kita untuk katakanlah kalau memang ada hantunya kita keluarin semua lah, kira-kira begitu. Orang untuk percaya itu dia harus mulai dari istilahnya kredibilitas. Oke. Nah, dari videonya Anang Asanti saya membaca bahwa Pak D. Indro ini latar belakangnya dokter hewan begitu. Pertama pertanyaan saya tolong dijawab, bagaimana seorang dokter hewan bisa menjelaskan mengenai penyakit yang sekarang ada di manusia begitu? Apakah memang ada samanya atau ada bedanya? Terutama kalau kita bicara COVID-19 karena ini adalah virus, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dokter bisa menjelaskan ini dengan panjang lebar ya, dengan latar belakang dokter hewan atau punya pendidikan yang lain yang bisa membantu menjelaskan ini serta pengalaman lain. Nah, mungkin itu tolong dijelaskan. Jadi S1-nya di mana, kapan kuliahnya gitu, ada fotonya apa enggak begitu kan? Yang kedua S2-nya di mana, terus bidang apa? Silakan. Oke. Jadi mengenai permasalahan dengan dokter hewan. Jadi sekarang saya akan coba memberikan sedikit aja gambaran bahwa kita setiap hari memakai dan mengkonsumsi obat-obatan untuk manusia, benar ya? Kita pakai obat-obatan untuk manusia, obat antibakteri, antibiotik ya kan, sampai segala macam, bahkan mungkin beberapa obat antiviral. Pernah nggak terpikir obat-obatan itu sebelum dirilis kan harus diuji coba, benar kan? Iya. Iya. Kira-kira obat-obat itu akan kita uji cobakan kemana? Apakah kita coba ke orang-orang yang di penjara sana? Kita kasih penyakit, habis itu kita kasih obat, lihat dia hidup apa enggak? Biasanya sih tikus itu ya dok ya? Iya. Tikus lab gitu. Nah oke, di tikus di mana lagi? Di kelinci, ya kan? Di ferret. Nah pertanyaannya, siapa yang bisa nangani tikus, ferret, kelinci, atau kera itu? Ferret itu yang kayak musang, tapi dia punya reseptor khusus untuk H5N1 yang biasa dipakai buat mainan. Untuk flu burung itu seperti itu. Sorry, term saya untuk melakukan penelitian itu saya istilahkan mainan. Saya mainan virus, berarti saya melakukan penelitian tentang virus. Nah, permasalahannya adalah pada saat dia di lab, siapa yang menangani hewan itu? Dokter hewan. Itu sebabnya sebagian besar peneliti untuk penyakit virus adalah dokter hewan. Karena kita yang bisa melakukan penelitian dan juga kita bisa menganalisa seluruh sistem fisiologis hewan tersebut. Dan selama dia mamalia, selama dia makhluk hidup, kita semua masih memiliki sistem fisiologis tubuh yang sama. Hanya mungkin bentuknya beda sedikit-sedikit. Tapi sistem fisiologis keseluruhan sama. Sistem saraf, sistem pencernaan, sistem pernafasan, semuanya sama.
Itu sebabnya obat-obatan itu dicoba di hewan. Itu pertama. Dan untuk mengenai masalah kelulusan, kalau saya dulu S1-nya di UGM. Kalau fotonya saya nggak ngerti, mungkin Ada saya masih ada, harus Pak, dicari saya. dulu ya kan, Soalnya karena zaman viral no picture Iya. hoax katanya No begitu. picture hoax. benar Ada, ya. Pak, waktu wisuda Tapi banyak kalau apa Berarti UGM jurusan Kedokteran hewan. Kedokteran hewan tahun 93. di Masuknya 93 ya. masuknya. Nah, kemudian meskipun sebenarnya banyak juga teman-teman saya yang belum tentu mau kenal sama saya ya kan, karena kita agak menyebalkan pas waktu kuliah. Dan Ngaku lagi. kemudian saya ngambil S2 itu di Australia, di University of Adelaide, khusus Berapa? untuk virologi, sekitar tahun 2013, 14, 15-an. Dan kemudian sejak 2005 sampai sekarang, sekitar 15 tahun, saya full melakukan penelitian untuk berbagai macam virus penyakit, terutama yang di hewan, di seluruh Indonesia. Karena saya juga bekerja sebagai peneliti virus. Jadi COVID-19 hanya salah satu dari sekian banyak virus yang sudah dipelajari. Mungkin kalau misalnya dilihat di web itu ada antigen untuk avian influenza, itu patennya masih atas nama saya. Jadi maksudnya Pak Indro udah pernah menangani virus lain Flu selain burung bicara ya. mengenai COVID ini? Saya menangani banyak sekali virus di Indonesia. Ceritakan sedikit. Oh ya, saya Virus menangani apa? virus flu burung. Ya. Saya nangani untuk virus-virus misalnya yang di hewan misalnya kayak gumboro, misalnya kemudian Newcastle disease, ND, antraks saya beberapa kali juga pernah menangani, kemudian ASF saya nangani juga untuk ASF di babi, ASF itu flu babi. African Oh, bukan, beda-beda. African swine fever, bukan flu babi. Flu babi kan Babi. sekarang Ya. diganti namanya Ya. karena Yang tidak sempat terbukti di Medan menular. itu Ya, yang sempat di Medan, di Bali dan di Lombok dan Ya. sampai sekarang belum Masih berhenti. belum ditemukan vaksinnya. Kemudian saya menemukan virus IBH, inclusion body hepatitis. Jadi bukan meneliti, menemukan di Indonesia. Kemudian saya menemukan virus sampai virusnya murni. DVH, Dark Virus Hepatitis. Saya juga yang menemukan, dan saya juga bisa mengisolasi segala macam virus dari segala macam lokasi wabah sampai sekarang. Yang namanya virus itu tidak ada obatnya. Dia akan sembuh sendiri karena antibodi kita begitu. Tetapi kan ada juga penyakit-penyakit yang setahu saya ada obatnya, Cacar, diminum, herpes. misalnya herpes Ya. zoster begitu. Ya. Itu minum obat. Ya. Nah, itu ada dong virus yang bisa harus minum obat begitu. Ya. Apa bedanya dengan COVID-19 ini? Ya, jadi gini, setiap virus mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Setiap virus mempunyai kekuatan dan kelemahan sendiri-sendiri. Persis sama seperti kita memandang manusia. Dan kita tidak bisa mengatur-atur virus itu. Dia akan berjalan sesuai dengan kemauannya dia sendiri. Hanya kita bisa tahu tuh kelemahan yang bisa kita manfaatkan. Nah, kalau kita mau membandingkan antara COVID-19 dengan herpes, itu dua hal yang berbeda. Jadi, setiap kali virus masuk, saya tidak bilang tidak ada obatnya. Ini adalah konsep klasik yang orang bilang bahwa kalau virus tidak ada obatnya. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa kalau saya sakit, saya kena bakteri dikasih antibiotik. Tapi Itu kalau bakteri, misalnya buat bakteri, Jadi bakteri dengan virus itu beda ya? sangat berbeda, sangat-sangat berbeda. Itu dua cabang ilmu yang berbeda. Kalau saya kena virus, maka orang-orang berpikir wah itu tidak ada obatnya gitu kan. Dan ini kata tidak ada obatnya yang menimbulkan kepanikan. Padahal kalau kita belajar imunologi, kita semua akan tahu bahwa sebenarnya tubuh kita Obatnya bisa itu. membentuk antibodi, sistem kekebalan untuk melawan virusnya itu sendiri dalam waktu 7 sampai 14 hari. Itu konsep utama vaksinasi. Dan kalau kita berbicara bandingkan antara COVID-19 dengan herpes, ya kan? Virus akan ditangani oleh antibodi. COVID-19 akan ditangani oleh antibodi anti COVID-19. Herpes akan ditangani oleh antibodi anti herpes, ya kan? Nah, tapi di luar itu masih ada beberapa zat-zat yang masih bisa kita pakai sebagai antiviral. Nah, antiviral ini bisa dimasukkan ke dalam tubuh, tapi tidak seperti antibodi gitu loh. Antibodi dari dalam tubuh kita, kalau antiviral dari luar. Dimasukkan gunanya untuk apa? Untuk membantu supaya virusnya bisa hancur, selain dihancurkan juga oleh antibodi kita.
Jadi kayak herpes itu kan ada asiklovir tuh. Iya. Nah, asiklovir itu ada yang dimakan untuk apa? Untuk menghancurkan virus yang ada di dalam. Tapi antibodi kita juga sama ngelawan juga. Jadi double. Jadi singkatnya kalau COVID ini dia tidak apa istilahnya, tidak masuk ke dalam selnya sehingga kemudian tidak harus minum obat begitu ya. Cukup dengan antibodi saja. Tapi kalau seperti herpes tadi memang sampai masuk ke dalam sel sehingga harus dibantu dengan obat begitu. Dengan antiviral. Antiviral. Antiviral buat COVID-19 belum ditemukan. Ada yang bilang katanya bisa pakai kloroquine gitu loh. Tapi ini masih belum dicoba ke makhluk hidup. Masih baru di kultur sel, di sel vero. Nah, ini belum dicoba ke makhluk hidup kloroquine. Jadi masih baru tahap-tahap awal. Nah, kalau nanti sudah ketemu ya kita bisa pakai antiviral untuk membantu kesembuhan kita, lebih mempercepat kesembuhan kita. Tapi antibodi kita akan lebih banyak berperan untuk mengatasi COVID-19. Dan yang harus diingat juga adalah sebagian besar penderita COVID-19 yang sekarang sembuh, 97%-nya itu sampai sekarang belum ketemu vaksinnya kan? Iya. Tapi bisa sembuh. Tapi kok bisa sembuh? Oke, saya lanjutkan pertanyaannya. Kalau memang ada kesan begitu ya bahwa flu ini bisa sembuh sendiri, terus mengapa seperti di RRC maupun di negara-negara lain itu negaranya membuat banyak rumah sakit begitu? Buat apa dibuat rumah sakit? Bukankah itu sebagai antisipasi di Wuhan ya, di RRC di Wuhan, di Itali, bukankah itu merupakan bagian dari upaya penyembuhan? Artinya kalau memang dia sembuh sendiri, ngapain dibikin rumah sakit? Ya udahlah, sudahlah, sembuh aja sendiri kok gitu. Kalau pakai teorinya Anda loh, Pak Indro yang serius. Iya, jadi gini, ini yang disebut tindakan preventif, oke? Tindakan preventif. Jadi pencegahan. Kita mengetahui pokok permasalahan lebih cepat. Gitu. Jadi pada saat awal-awal ada orang yang sakit di Wuhan, kemudian dia udah mulai sakit, tiba-tiba menyebar dalam waktu cepat. Dengan sistem pemerintahan di sana, maka mereka memutuskan untuk pertama meneliti, kemudian mereka melakukan pengujian, ya kan? Sehingga mereka bisa mengidentifikasi bahwa orang-orang yang ada di Wuhan sudah sakit semua dan teridentifikasi positif COVID-19, sementara di kota lain tidak. Itu sebabnya mereka melakukan karantina di situ. Itu sebabnya mereka membuat rumah sakit di situ supaya orang-orang yang sakit bisa dirawat di situ dan juga nggak kelayapan, nggak nularin kemana-mana. Kalau kita sudah tahu penyakitnya dari awal. Nah, sekarang kalau kita akan bertanya apa yang dilakukan di rumah sakit itu, mereka akan melakukan hal yang sama. Apakah mereka akan melakukan vaksin? Ya enggak, orang vaksinnya nggak ada sampai sekarang. Apakah mereka akan memberikan antiviral seperti herpes? Ya enggak, loh, antiviralnya belum ketemu. Iya kan? Lah terus apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah memberikan vitamin E, memberikan asupan vitamin supaya dia bisa menaikkan antibodi. Jadi bukan ini nanti sembuh sendiri sambil kita berdoa ya supaya kita nggak mati gitu ya, enggak. Ya bolehlah kita berdoa tapi sambil makan vitamin E dan C gitu loh. Jadi yang dilakukan di sini persis sama seperti yang dilakukan di Wuhan juga. Jadi sudah betul ya dok penanganannya? Sudah betul, hanya permasalahannya adalah kalau sekarang perbedaannya dengan yang di Wuhan, mereka kan terkonsentrasi, terus disembuhkan di sini supaya nggak nyebar. Nah sekarang udah nyebar semua, jadi gimana? Ya kita mengedukasi masyarakat supaya nanti kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara apa? Menaikkan antibodi dari tubuh kita sendiri pakai vitamin dan juga mengurangi paparan virus dari luar dengan memulai pola hidup bersih, seperti itu.